Sebagai generasi milenial, tentu kalian sudah nggak asing dong dengan berbagai produk kecanggihan teknologi. Salah satu yang paling penting adalah handphone. Dengan benda sekecil ini, kita bisa tahu informasi dari manapun dengan sangat cepat. Bahkan gak sedikit orang yang hobinya tuh setiap hari selalu ngecek handphone. Nah, jika kalian sedang merasakan keadaan seperti yang tadi, mungkin aja nih kalian lagi berada di fase FOMO. Tapi tunggu-tunggu, sebenarnya FOMO itu apa sih? Terus penyebabnya juga apa? Dan kalau udah kejadian, gimana nih cara kalian mengatasinya? FOMO sendiri merupakan akronim dari istilah Fear of Missing Out. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Andrew Kazibilski di tahun 2013. Menurutnya, fenomena ini merupakan suatu kekhawatiran, kecemasan, serta kegelisahan saat orang lain mungkin memiliki pengalaman berharga ketika dirinya tidak hadir bersama teman-temannya. Hal ini biasanya diindikasi dengan keinginan untuk terus terhubung melalui media sosial dan terkoneksi dengan kegiatan orang lain. Sindrom ini meyakini orang bahwa semua momen berharga orang lain tidak boleh dilewatkan. Lantas, apakah fenomena FOMO ini selalu berkaitan dengan media sosial? Dan apakah FOMO lebih rentan terjadi pada mereka yang kesepian? Nah, ini biasa terjadi pada profil pribadi-pribadi atau individu-individu yang pertama kita lihat secara profil psikologisnya, biasanya itu orang-orang yang nggak punya banyak teman, atau orang yang kesepian, orang yang harga dirinya rendah, orang yang tidak bahagia. Nah, ini biasanya melatar belakangi mereka, menjadikan mereka itu mengalami fear of missing out. Karena mereka kan ingin mereka ingin diakui eksistensinya mereka. Mereka ingin bisa masuk ke dalam geng anak gahol tersebut. Ya, kalau mau jadi anak gahol harus update dong gitu. Jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi seperti FOMO ini tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik pada usia tertentu atau pada jenis kelamin tertentu. Apakah perempuan lebih, misalnya cross topic sedikit, misalnya apakah perempuan lebih rentan mengalami FOMO compare to laki-laki, atau laki-laki lebih rentan mengalami FOMO compare to perempuan. Jadi ini tidak terkait dengan jenis kelamin. Yang berikutnya adalah FOMO ini juga tidak terkait dengan rentang usia. Jadi artinya dalam semua tahapan perkembangan anak remaja dewasa ini juga dapat mengalami FOMO. Lalu hal apa sih yang mendasari munculnya FOMO? Menurut GWT Intelligence, FOMO pada dasarnya merupakan kecemasan sosial yang lahir dari kemajuan teknologi, informasi, dan keberadaan sosial media. Keberadaan media sosial ini telah mempercepat fenomena FOMO dalam berbagai cara. Salah satunya seperti memperlihatkan dan membandingkan kehidupan seseorang dengan orang lain yang tentunya akan berbeda. FOMO juga kerap muncul saat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pada self dan relatedness. Apabila kebutuhan self tidak terpenuhi, maka individu akan menyalurkannya melalui internet untuk memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan orang lain. Sedangkan apabila kebutuhan relatedness tidak terpenuhi, maka individu akan merasa cemas dan mencoba mencari tahu kegiatan yang dilakukan orang lain melalui internet. Pengertian FOMO udah, latar belakang FOMO juga udah. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk ke dampak FOMO. Nah, FOMO sendiri itu punya dampak nyatanya juga loh. Salah satunya seperti pertama, menimbulkan perasaan negatif. Nah, mungkin banyak nih dari kalian yang kalau lihat postingan orang lain akan merasa kurang nyaman dan lebih mudah merasa kesepian. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya survei yang mengatakan bahwa 60% remaja akan merasa khawatir ketika mengetahui temannya bersenang-senang tanpa dirinya. Perasaan ini bisa saja muncul akibat FOMO. Kedua, meningkatkan risiko terjadinya masalah psikologi. Sebagai makhluk sosial, mustahil nih kalau kita gak butuh penilaian dari lingkungan sosial, atau bahasa gaulnya tuh mengais validasi. Banyak dari kita yang terobsesi untuk mempertahankan image dan harga diri di media sosial. Padahal hal ini tuh bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah stres. Ketiga, menurunkan rasa percaya diri. Misalnya nih ada teman satu kelas kalian yang berhasil memenangkan suatu perlombaan dan menguploadnya ke media sosial. Nah, uploadan ini bisa jadi membuat kalian merasa kurang percaya diri nih karena membandingkan diri kalian dengan mereka. Dan akhirnya muncul deh fenomena FOMO karena merasa kurang percaya diri dan merasa hidup mereka lebih sempurna. Memang deh istilah rumput tetangga lebih jauh tuh pas untuk menggambarkan hal tersebut. Dan yang keempat, mengganggu produktivitas. Seseorang yang waktunya hanya dihabiskan untuk scroll Instagram, Twitter, lihat video YouTube, ataupun scroll barang-barang di toko oren, biasanya sih suka lupa diri dan seakan-akan punya dunia sendiri nih. Kenapa?
karena mereka tuh selalu fokus sama ponselnya dimanapun dan kapanpun. Nah, hal ini bisa membuat seseorang sulit berkonsentrasi saat bekerja ataupun belajar, sehingga produktivitas mereka dan prestasinya pun akan menurun. Tapi teman-teman tenang aja nih, aku bakal kasih tips and trick untuk menghindari fenomena FOMO. Yang pertama, fokus pada kelebihan diri sendiri. Caranya, melatih sifat bersyukur dan fokus sama apa yang sudah kalian punya. Nah, jika dua hal ini sudah sering kalian lakukan, nantinya kalian akan dapat mengontrol rasa iri dan cemas dengan kehidupan orang lain. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Batasi di sini bukan berarti menghilangkan ya, namun lebih kepada meminimalisir waktu yang biasa dilakukan untuk scroll sosmed. Kalian bisa isi waktu luang dengan hal lain yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, merubah persepsi. Maksudnya di sini kalian coba belajar untuk bersikap lebih positif nih. Daripada kalian insecure dengan postingan teman kalian, lebih baik kalian ikut kasih komen positif sebagai tanda kalau kalian juga senang dengan pencapaian mereka. Yang keempat, membangun relasi dan banyak orang agar pemikiran kalian lebih terbuka. Kalian akan benar-benar memahami apa yang mereka rasakan dan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kemewahan media sosial mereka. Jadi kalian bisa mempertimbangkan ulang nih kalau ingin merasa iri dengan kehidupan mereka. So, gimana nih guys, udah dapat insight baru kan tentang fenomena FOMO? Buat kalian yang mau sharing pengalaman FOMO kalian, boleh nih share aja di bawah. Dan jangan lupa juga komen ide-ide menarik lainnya untuk konten pojok opini selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan selamat tinggal FOMO. See you guys!